Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan bahas soal SBMPTN 2018 dengan kode yang sama dengan matematika dasar ya. Kodenya 526. Nah, sekarang kita masuk ke tes pola bilangan ya kalau di SBMPTN 2018. Nah, biasanya ini kalau di TPS itu adanya di PU ya, penalaran umum. Makanya kenapa di sini kita belajar walaupun emang mungkin keluarnya dikit apa bagaimana. So, yang penting biar tahu atau mengasah logika. Oke. Nah, sekarang dari nomor 16 dulu. Ya, nomor 16 itu adalah 1 3 2 6 5 15 14. Kira-kira ini polanya gimana sih? Gitu kan. Nah, kalau kalian pola tuh mungkin kalau langsung ketemu ya bagus, enggak ya enggak, emang nggak bisa dipaksa sih. Karena nggak bisa kelihatan polanya kadang-kadang. Kalau emang lagi buntu ya buntu, lagi dapet ya dapet. So, di sini nomor 16 untuk polanya adalah ini dikali 3 dikurang 1 kali 3 dikurang 1 kali 3 dikurang 1. So, selanjutnya adalah dikali 3 dan jawabannya adalah ya 42. So, untuk nomor 16 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 17. 2, 4, 3, 6, terus titik-titik, 10, 9, 18. Kira-kira polanya gimana nih? Nah, tapi sebelum itu, kalau misalkan untuk nomor 16 ya, kira-kira ada pola lain nggak? Nah, kalau ada pola lain yang kalian bisa temukan, kalian boleh komen aja di kolom komentar. Yang penting masuk akal ya, karena belum tentu kalau misalkan kalian coba dengan pola lain, cuman kayak misalkan mungkin berlaku untuk soal seperti ini aja. Nah, itu mendingan jangan. Karena apa ya, jatuhnya itu kan kayak nebak tapi hoki lah jatuhnya, kayak ngegaca. Nah, sekarang untuk nomor 17, kalau misalnya ini kira-kira polanya gimana sih? Nah, ini polanya adalah dikali 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 dikali 2 kurang 1 dikali 2. Nah, ternyata pas nih untuk yang sudah diketahui. Sekarang dari yang titik-titik ini, 6 dikurang 1 itu jawabannya adalah 5. Dan pas kita cek 5 dikali 2 jawabannya 10 dan ternyata pola yang kita pakai itu benar. Kalau misalnya tiba-tiba polanya dipakai tapi ada miss, misalkan di bagian tertentu, of course nggak boleh ya. Oke, jadi nomor 17 jawabannya adalah B. Nah, kira-kira ada nggak cara lain selain ini kira-kira? Nah, coba nih. 2, 4, 3, 6, bla 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 bla, 10, 9, 18. Kira-kira ada nggak sih pola lain selain itu? Misal mungkin contoh pola itu kan bisa loncat-loncat ya. Misal nih ini tambah 1, tapi kita nggak tahu nih tambah berapa. Ini tambah berapa nih ya kan? Terus kita hubungkannya satu lagi adalah seperti ini. 4 ke 6, terus 6 ke 10, 10 ke 18. Ini ditambah 2, ini ditambah 4, ini ditambah 8. Nah, ternyata mungkin polanya begini. Setiap ini dikali 2 gitu ya nambahnya. Cuman kalau pas kita cek, kalau emang misalkan mereka saling kali 2, berarti ini kalau dikali 2 ya 2 dikali plus 2 ya berarti plus 4. Dan kita bisa jawab, jawabannya 5. Bener nggak? 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 ya, sorry kalau 2. Ini ditambah 4 karena dikali 2 ya. Nah, jadi ini ke sini itu dikali 2. Ini ke sini kali 2. Kemudian ini juga sama nih, ini ke sini dikali 2. Kemudian ini ke sini dikali 2. Seperti itu ya. Apakah boleh? Ya boleh aja. Cuman
Kalau untuk yang bawah ini mungkin tidak saya rekomendasikan ya, karena kayak sedikit gambling juga. Cuman jadi sedikit gambling, kalau misalnya nggak bisa dipakai ya udah gitu aja. Kalau yang lebih make sure pola itu kayak yang di atas nih. Karena kenapa kok bisa ini kita katakan kali 2 terus kurang 1 kali 2 kurang 1. Ternyata pas kita cek polanya habis min 1 dikali 2 ternyata didukung oleh yang ini. Jadi mungkin plus kali 2-nya nggak tahu nih selanjutnya apa. Tapi min 1 kali 2 terus di sini ada min 1 kali 2. Wah, berarti ini kemungkinan polanya seperti itu. Cuman kalau ini kayak misalkan 2, 4, 8 terus kali 2 kali 2, tapi belum tentu bawahnya bisa kali 2. Ya kan? Bisa aja ternyata bawahnya kalau kita lompat kali 3. Ya mungkin aja bisa gitu loh. Ya. Oke. Jadi tetap aja yang penting jawaban nomor 17 adalah yang B, 5 jawabannya. Next kita lanjut ke nomor 18. 2, 12. 2, 12, 93, 18, 15, 5. Kira-kira polanya gimana nih? Ini kalau kita cek, ini ternyata kalau misalkan tambah 10, kurang 3, kurang 6, tambah 16. Wah, udah fix nggak membentuk pola. Coba kalau misalkan kita bikin ini kali-kalian ya. Soalnya kan nggak mungkin dibagi dong. Dikali 6. Terus misalkan ini dikali atau dibagi nggak bisa, ya udah dikurang 2, ya dikurang 3 misalkan. Kemudian 9 ke 3 mungkin bikinnya masih dikurang 6 dulu, kan masih possible ya. Tapi pas kita lanjutkan lagi, ini dikali 6, terus ini dikurang 3, ini dikurang 10. Nah, berarti ada yang salah nih polanya. Polanya yang salah yang mana? Yang ini. Bener nih, kalau misalkan kali 6 kurang 3-nya udah bener. Tapi 9 ke 3 dan 15 ke 5 ini supaya sama-sama membentuk pola, yaitu adalah dibagi 3. Jadi polanya adalah kali 6 kurang 3 bagi 3. Walaupun mungkin aja kalau kita lanjutin ternyata dia berkurang 6. Mungkin aja. Tapi kan tidak dibahas sampai ke situ. Dan ini berarti selanjutnya setelah dibagi 3 itu dikali 6. So 5 kali 6 30. Jadi nomor 18 jawabannya adalah yang E ya. Yang 30. Kita lanjut ke soal nomor 19. 1, 2, min 1, min 1, min 2, bla bla bla, min 5, min 10, min 13. Oke, berarti ini kira-kira polanya gimana ya? Coba kalau misalnya nih 1 ke 2 tuh kemungkinan kalau nggak ditambah jadi kali kan. Tapi kita bikin dulu tambah. Terus ini kalau mau dikali kayaknya nggak mungkin pecahan, karena di sini pas kita lanjutin nggak ada pecahan, makanya jangan dibagi 2 ataupun dikali setengah, karena di sini kan angkanya ternyata bulat gitu kan. Nah, berarti kemungkinan besar ini dikurang 3, walaupun sebenarnya mungkin dibagi min 2 gitu ya. Tapi coba dulu dikurang 3. Nanti kalau emang nggak ada polanya baru ganti. Terus ini ditambah 0. Kemudian ini dikurang 1. Kita nggak tahu ini berapa, ini dikurang 5, terus ini dikurang 3. Berarti di sini kemungkinan besar ada suatu pola yang salah. Yang salah di mana? Di sini. Sama di sini. Karena nggak membentuk pola. Begitu juga di sini. Ya. Karena kalau misalnya kita ini kalau ini membentuk pola, that means berarti ini akan sama dengan yang ada di sini, seperti itu. Dan kemudian kan ini plus 0, terus min 1. Kemungkinan besar di sini nih. Nah, ternyata min 3-nya ini udah ketahuan ada pola. Tapi ternyata yang plus 1 sama min 1 ini sama min 5 nggak membentuk pola sama sekali. So, kita ganti. Ini kan tadi kali 2 bisa.
Ini dikali 2 juga bisa. Ini dikali 2 juga bisa. Nah, ternyata polanya itu dikali 2, bukan ditambah 1 ya. Ataupun tambah-tambahan. Nah, sekarang berarti kali 2 kurang 3 tambah 0. Kali 2 kurang 3 ditambah 0. So, di sini jawabannya min 2 dikurang 3 adalah min 5. So, jawabannya adalah yang B. Apakah possible ada pola yang lain? Possible aja ya. Cuman kalau yang masih masuk akal, yang masih still possible itu adalah seperti ini. Nah, contohnya tuh kayak nomor 17, possible yang mungkin adalah seperti ini. Tapi mungkin juga ada seperti ini, cuman kayak agak masih sedikit bisa dipatahkan argumen kita ya. Karena bisa jadi bawahnya ini nggak mesti kali 2, bisa aja kali 3. Nah, itu kan nggak bisa menjamin ya. Kalau ini sudah bisa menjamin kali 2 kurang 3 tambah 0. Pas kita cek juga kali 2 kurang 3 tambah 0 pun ternyata betul pas. Dan didukung ternyata di sini dilanjutkan oleh kali 2 kemudian dikurang 3. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 20. 2, 4, 1, bla bla bla, 15, 11, 16, bla bla bla, 59, 65. Nah, di sini kemungkinan besar pasti ada kali ya. Kenapa? Angkanya cukup signifikan jauh seketika. Di sini satuan, di sini puluhan, tapi puluhannya masih depannya 1. Tiba-tiba di sini puluhannya sekitar 5 ataupun 6 gitu kan. Ya udah, berarti yang mungkin dikali itu adalah ini pasti. Ini dikali 2. Mungkin aja ya gitu ya. Kita bikin kali 2 dulu. Kalau ini kalau dibagi 4 masih mungkin. Tapi pas di sini ternyata ini nggak bisa perkalian ataupun pembagian. So, ini gagal. Kalau kita bikin tambah dulu deh, tambah 2 ini kurang 3. Kalau ini dikurang 5, dikurang 4 ya. Ini ditambah 5. Nah, sekarang kalau misalkan emang seperti itu, di sini ada sesuatu pola nggak sih? Nah, tambahin lagi nih di sini. Ini plus 6 ya. Nah, pas kita cek ternyata ada polanya nih. Ada plus 5, plus 6, plus 2. Cuman kalau emang misalnya ini polanya gimana? Plus 2, plus 3. Apakah ini plus 3? Nah, ini plus 3. Kemudian di sini wait. Kalau ini kan ada 2 kali loncat ya. Ada 2 kali loncat. Ini pun juga sama, ada 2 kali loncat. Kalau misalkan kita hubungan seperti itu, plus 2 dikurang 3. Terus habis itu ini plus 3 dikurang 4. Tapi di sini dikurang 4. Oh, berarti tidak seperti itu polanya. Nah, cuman kalau ini kan 2 ke 4 itu masih still possible ada perkalian. Nah, tadi kan ini kan pasti ada perkalian nih. Nggak mungkin polosan penjumlahan semua atau pengurangan semua. Yaudah, ini kita kali 2 nih. Terus kemudian dikurang 3. Terus bla 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 nggak tahu. Terus tiba-tiba ini kalau misalkan ini posibilitasnya mungkin ya adalah plus 2 dikurang 3. Nah, mungkin bantuan pilihan ganda deh. Kalau misalkan ini 3 dan ini 32 masuk akal nggak? Nah, ini plusnya jauh banget nih. So, nggak mungkin. Jadi ini nggak mungkin karena terlalu jauh nih di bagian 32-nya. Jadi tinggal sisa 63 dan 64. Nah, kalau misalkan ini 63, ini dikurang sama 4. Tapi masa dikurang 4 lagi sih? Ya udah mau nggak mau ya, ini 64. Ternyata ini dikurang 5. Jadinya ini dikurang 3, dikurang 4, dikurang 5. Jadi ini kan ada polanya loncatnya ini pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata setiap di sini nih min 3, min 4, min 5. Setiap 2 lengkap 2 ini dia berkurangnya nambah seperti itu. Nah, kemudian di sini berarti kali 2 kurang 3
kalau ini bagian tambahnya nih, maka kemungkinan besar ini akan di sebelah kanannya yang hijau. Nah, berarti ini ditambah nih. Ditambah berapa? Ditambah 4. Tambah 5 tambah 4. Maka polanya adalah seperti ini nih. Nah, ini dikali 3, ini dikali 4. Jadi polanya adalah kali 2 kurang 3 tambah 4, kali 3 kurang 4 tambah 5, kali 4 kurang 5 tambah 6. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, misal kalau emang nggak ketemu, alias biasanya nih yang di tengah ini agak sedikit repot ya. Terutama yang di tengah ini sedikit repot, apalagi bolongnya tuh agak banyak. Polanya tuh agak sedikit ambigu. Kalian boleh pakai yang namanya pilihan ganda yang ada di sini ya. To make sure cuman milihnya itu yang kira-kira masuk akal ya. Kalau nggak masuk akal nggak usah dipakai. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 16 sampai 20. Dan kita akan lanjut ke nomor 21 dan 22. Oke, nomor 21 21 dulu ya. Urutan bilangan terkecil dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, make sense ini pelajaran SD ya. Terserah kalian mau rubah dalam bentuk apa. Cuman kalau misalkan emang kalian bisa kira-kira aja gitu lah maksudnya. Kayak contoh nih 0,2. Terus 3/9 itu pasti 0, berapa nih? 3 bagi 9, 30 bagi 9 itu adalah 3 ya. 0,3 bla bla bla. Nah, terus ini 0,5, 5 masih possible. Tapi 4/9 itu 4/9 itu adalah 0. Ini kan 0, ya. Jadinya ini 0, 40. Jadinya berarti 4 ya. Nah, ternyata 0,4 nih. Ya udah, nggak mungkin. Jadi jawaban yang A udah pasti salah karena salahnya di sini ya. Oke. Kemudian yang B 0,2 terus kemudian ini 0,5 bagi 9. Nah, 5 dibagi 9 ya. 0, 50 berarti ini 5 ya. 5 lewat nih pasti. Dibandingin sama 0,50. Ya of course ini udah pasti salah. Nggak usah dilanjutin ya, karena kan kita mau ngecek aja bener apa salah. Walaupun sebenarnya ini jawab kalau yang ini 0, berarti 9 kali 6 ya. 54, 9 kali 7 3 ya, 9 kali 6 ya. Nah 0,6 sekian. Nah berarti ini ketukar nih harusnya. Kemudian yang ini di sini 0,25 terus 3/7 itu adalah 0, berapa tuh? 0,3 ya. 3 dibagi 7 0. Terus ini 0, 30. Kemudian ini kalau 4, 28 ya. Nah, berarti 0,4 sekian nih. Nah, ini 0,4 sekian. Terus 0,40. Of course ini udah salah ya. 0,8. 0,80. Ini 0,25. Ini 0,4 sekian. 0,50. Ini 0,75. Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya. Kalau yang ini 0,30, terus ini 0,60, ini 0,50, 0,75. Yang salah di bagian sininya. Oke? Jadi nomor 21 jawabannya adalah D. And then next nomor 22. 25,01% dari 2.500 ya. Nah, ini nih koma. Nah, ini koma, ini ribuan. Ya udah, 25,01% dari 2.501 itu dengan cara dihitung dikali ya. 2.501. Cuman sebenarnya di sini bisa kita predik ya sebenarnya tanpa menghitung semuanya. Karena kalau kita lihat dari soal
ini bilangan belakangnya sama semua. Yang membedakan hanyalah depannya saja nih. Ya, depannya aja. Nah, di sini kan 25. Di sini yang cukup menarik adalah ada 25-nya. Sedangkan kalau misalkan 25 dikali 25 aja, itu 625. So, bisa kita predik kalau 25 lebih gitu ya. Nah, kalau 25 lebih, maka hasilnya akan lebih dari 625. So, di sini udah ketahuan jawabannya yang C. Ya, jawabannya adalah C. Dan kalau kalian hitung, ini 25,01 nih 25,01 per 100, dan ini persennya jadi 1/100 dikali 2501. Nah, 2501 dikali 2501 itu adalah 623,5001 dibagi 10.000. Maka jawabannya adalah 623,5001. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi sebenarnya nggak wajib ngitung sih ya, nggak wajib ngitung, karena di sini berhubung depannya angkanya yang berbeda, belakangnya sama nih desimalnya. Nah, desimalnya kemungkinan besar dapat dari persentase dan yang koma yang ada di sini, ya. Jadi didapat dari desimal angka yang di sini sama persentasenya yang dibagi 100. So, di sini 25 ini kalau dibikinkan 25 lah depannya. Ini 25, maka jawabannya 625 lewat, ya. Sebenarnya 625 sih harusnya. Wait. Kalau 625 lewat, ya jawabannya nggak mungkin yang C dong ya. Masa jawabannya yang C? Oh enggak, udah nggak bisa di undo. Langsung aja deh kita redo. Nah, of course jawabannya ya yang C, yang E ya, sorry, salah ini. Ini jawabannya adalah yang E, ya, karena 625 lewat kan. Kok sampai salah lihat angkanya? Saya kira 6 berapa tadi. Jadi ini kalau kita hitung adalah 625,501 ya jawabannya ya. 625,501. Jadi prediknya jawabannya yang E ya, bukan yang C. Jadi saya lihatnya 6632 kebalik ya. Sorry, efek udah malam, sorry ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, kita hapus ya. Jadi nomor 22 jawabannya E ya, bukan yang C. Oke, nomor 23 dan 24. Nomor 23 ini masalah cara bebas ya. Nggak ada harus seperti yang saya kerjakan. Kalau kalian punya cara sendiri pun juga no problem. Yang penting adalah masuk akal dan sesuai konseptual ya. Sesuai konsep aja. Jangan sampai ngawur konsepnya ya, nggak boleh. Nomor 23 itu 12 dikali 2 pangkat 3 itu akan sama dengan berapa? Nah, sebenarnya ini bisa ada ada beberapa cara ya. Boleh kalian faktorkan, boleh juga kalian hitung dulu misalkan. Ini kan 12 kali 8 yang jawabannya adalah 96. Nah, pas kita cek satu-satu, ini pilihannya jawabannya ini adalah 72, ini adalah 72, ini pun 72, ini 72, ini doang nih yang 96. Jadi langsung aja jawab tembak jawabannya adalah yang E. Nah, cuman kalau mau pakai secara kalau mau pakai pemfaktoran boleh. Kayak 12 kali 2 pangkat 3 itu sama aja kayak 2 pangkat 2, atau kita bikin 12 itu kan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 2 pangkat 3. That means berarti di sini kita pisah, nggak boleh ada pangkat ya. Jadinya ini 2 kali 2 dikali 3 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini bentuknya nanti bisa bermacam-macam tergantung jawabannya maunya apa. Nah, ini kenapa bisa dapat 8 kali 6 kali 2? Itu kalian boleh mengerjakannya seperti ini.
ini 8. Ini kalau dihitung kan dikali ini 6. Ini 2. Jadi jawabannya 2 kali 6 kali 8. Boleh seperti itu. Nah, atau juga boleh nggak kalau misalkan versi jawaban yang lain. Ini jadinya 4 kali kali 3 kali 8. Boleh sama aja. Tapi masalahnya kalau kita pakai 4 kali 3 kali 8 itu di sini nggak ada. Makanya kita harus menyesuaikan dengan pilihan ganda yang ada di soal ya. Pilihan ganda yang ada di jawabannya. Oke. Itu untuk nomor 23. Sekarang kita lanjut ke nomor 24. Katanya X, Y, dan Z itu adalah bilangan bulat positif. So, kita bisa make sure X, Y, sama Z-nya itu akan selalu lebih besar daripada 0. Nah, kemudian katanya di sini dikasih tahu ada informasi X lebih kecil Y, atau boleh juga kita bilang Y itu lebih besar daripada X. Oke, kemudian di sini ada informasi juga bahwa X itu lebih besar daripada 3Z. So, di sini kalau misalkan kita bandingkan per value-nya aja X dengan Z, of course X itu akan lebih besar daripada Z. Karena apa? Karena kalau 3 dikali 3 aja Z-nya, itu X-nya lebih gede. Apalagi kalau nggak dikali 3. Benar nggak? Nah, so di sini dari mereka dapat disimpulkan atau dibuat kesimpulan bahwa Y itu akan lebih besar daripada Z. Karena kalau misalkan ini kita urutkan atau misalkan kita lanjutkan kalimatnya, Y lebih besar daripada X, X lebih besar daripada Z. Jadi kesimpulannya adalah Y lebih besar daripada Z. Nah, ada nggak jawaban seperti itu? Oh, ternyata jawabannya ada nih, yang C, ya. Oke, kalau yang A udah pasti fix salah ya. Kalau di sini untuk yang B, X dikurang Z. Nah, X sama Z aja lebih kecil daripada Y. X sama Z itu lebih kecil daripada Y, tapi mereka saling mengurangkan. Bagaimana mau lebih gede? Gitu kan? Apalagi ini bilangan positif. Kemungkinan besar kalau ini bilangan positif dikurang dengan bilangan positif, tapi ini X kurang Z itu jatuhnya karena berhubung lebih besar X, pasti ini jawabannya masih positif, cuman tidak akan mungkin sebesar Y. Karena logikanya gini, saya punya Y aja lebih besar daripada X. Nah, X-nya ini saya kurangin, ya udah pasti nggak bakal mungkin lebih besar, kecuali kalau ditambah. Nah, itu masih possible ya. Tapi untuk jawaban seperti itu X ditambah Z lebih besar daripada Y, I think agak sedikit kurang masuk akal karena depends on value-nya. Karena nggak semua value kalau kita masukin jawabannya itu bisa benar. Seperti itu ya. Oke, yang D. Kalau yang D ini udah nggak bisa kita bandingkan. Karena apa? Kita nggak tahu value pastinya. So, tidak semua. Mungkin aja ya. Mungkin aja X ditambah 3Z itu sama dengan 2Y. Tapi possible itu tidak akan mungkin kalau X sama Y sama Z-nya tidak ada value yang pasti. Kalau nggak pasti, itu pasti pakai tanda pertisamaan. Jadi ini salah di tandanya ya. Kemudian untuk yang E, Y lebih kecil daripada 3Z, ya udah salah ya. Y itu lebih besar daripada Z, nggak mungkin lebih kecil. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini untuk nomor 25 dan 26-nya, mungkin 26-nya saya geser dulu ya. Atau 25-nya biar taruh sini. 26-nya ada di atas seperti ini. Oke, untuk nomor 25. Soalnya adalah jika X, Y, Z bilangan bulat positif, berarti sama seperti nomor sebelumnya ya.
dimana kita bisa pastikan X, Y, Z itu pasti lebih besar daripada 0. Nah, katanya dikasih tahu informasi yang pertama adalah X lebih besar daripada Y, tapi yang kedua adalah X lebih kecil daripada Z. Atau di sini berarti Z lebih besar daripada X. So, kalau ini kita simpulkan, ya, maka atau kita bikin urutannya, maka Z lebih besar daripada X dan X itu akan lebih besar daripada Y. So, kita bisa bikin kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah Z lebih besar daripada Y. Nah, tapi di sini ditanya, Y lebih kecil daripada Z. Wah, bener nih. Udah jelas banget kan? Karena kesimpulan yang diambil itu dari kayak gini aja, Z itu lebih besar daripada Y, atau Y lebih kecil daripada Z. Jadi, jawabannya ini adalah A. Yang B udah pasti salah. Nah, kalau C, D, sama E ini, kira-kira cara ngecek benernya gimana sih? Nah, jadi kalau misalkan di sini X dikali Z lebih kecil daripada Y kali Z, ini kan kita nggak punya informasi apa-apa ya berkaitan dengan angka. Cuman kalau untuk yang C itu, kalau X dikali Z dikurang Y dikali Z, kita bagi dengan Z aja. So, X lebih kecil daripada Y. Kenapa tanda pertidasamanya tidak berubah? Because this one. Ingat, kalau dibagi dengan sesuatu yang positif, tanda pertidasamaan tidak berubah. Nah, di sini kan dikali dengan sesuatu bilangan yang sama, terutama positif, ya. Benar nggak sih kalau dikali setelah dikali itu X sama Y-nya tuh dikali hasilnya lebih kecil? Ternyata di sini nih, tuh X lebih kecil daripada Y. Tapi ternyata X lebih besar daripada Y. Atau di sini kan ada bandingin X dengan Y dengan X, ya kan? Ya udah, kalau misalnya kita bandingkan, kalau yang ini udah nggak bisa dibanding. Di sini dibandingin XY, terus habis itu sama XZ ya. Nah, jadi kalau mau membandingkan tuh, misalkan X lebih besar daripada Y. Kemudian kalau dikali dengan sesuatu bilangan positif, maka tanda pertidasamaan tidak berubah. Nah, X dikali Z lebih besar daripada Y dikali Z. Jadi, kalau mau X kali Z itu lebih besar daripada Y kali Z. Makanya salah. Ini apalagi? Ini C sama D itu sama kalimatnya. Cuma ditukar aja posisinya. Jadi ini udah pasti nggak mungkin nggak usah kita cek pun juga nggak usah lah. Toh orang kalau misalnya pas dilihat tuh cuman C sama D itu sama kok, kalimatnya cuma ditukar. Jadi nggak mungkin dong kalau itu jadi jawabannya. Nah, kemudian kalau untuk yang E itu dibandingin X sama Z. Nah, ternyata X itu lebih kecil daripada Z. Dan dikali dengan Y. Dan karena Y itu bilangan positif, even though lebih kecil atau lebih besar daripada bilangan yang ini kan nggak ngaruh. Nah, X kali Y lebih kecil daripada Y dikali Z. Jadi yang benar, X kali Y lebih kecil daripada Y kali Z. Seperti itu ya. Ini cuma penjelasan aja kok ya. Jadi nggak wajib menggunakan cara seperti ini. Kalian tinggal berpikir secara nalar, secara logika, dipikir secara analitik, maka jawabannya pun udah ketemu kok, jawaban yang A, seperti itu. Oke. Untuk nomor 26, 5 bulan berturut-turut diperoleh keuntungan sebagai berikut. Jika rata-rata keuntungan sampai bulan ke-6 sebesar 156, maka keuntungan pada bulan ke-6 itu berapa? Nah, di mana kita tahu bahwa untuk menghitung rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyak. Nah, rata-ratanya adalah 156. Nah, untuk jumlahnya adalah ini nih, tinggal jumlahin 142,5 tambah 153 ditambah dengan 164,5 tambah 155 ditambah 161 dibagi dengan banyaknya adalah
Seperti itu ya. Oke. So, apa yang harus kita lakukan? Nah, tapi ini ada yang kurang. Nah, kalau 6 ini baru ada 5. Tambahin dengan X. Karena itulah yang ditanya. Oke. Berarti yang harus kita lakukan adalah ini dikali dengan 6 dong, ya kan? Nah, jadi 156 dikali dengan 6 itu berapa sih? Berapa coba? Ayo. Oke, jawabannya adalah 936 ya. 936 sama dengan, nah ini tinggal kita jumlahin. Totalnya adalah 776 ditambah dengan X. So, berarti X-nya adalah 936 dikurang 776. So, bisa kita peroleh jawaban X-nya adalah 160 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 25 dan nomor 26-nya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Nomor 27 dan 28. Oke, mungkin nomor 28-nya taruh di sini dulu aja. Nomor 27, usia A 27 tahun, usia C itu sama dengan rata-rata usia A dan B. So that means berarti kita sudah punya informasi A itu sama dengan 27 tahun. Kemudian untuk usia C itu adalah rata-rata usia A dan B. Berarti A ditambah B dibagi 2. Kemudian katanya usia D itu 28 tahun lebih tua daripada A. Berarti A ditambah 28. Kemudian katanya usia D ini juga lebih tua 18 tahun daripada B. Berarti B ditambah 18. Nah, di sini yang bisa kita tembak pertama, of course, yang ini. D sama dengan 27 tambah 28. Berarti D-nya adalah 55 tahun. Nah, di sini kalau kita cek yang udah pasti bisa kita pastikan salah adalah yang D ya. Karena apa? Di sini D itu lebih tua 28 tahun ya. Jadi kalau misalkan kita kasih jarak A dengan D itu 28 gitu ya. Kemudian B dengan D itu 18. Jadi lebih dekat dong. Nah, berarti kalau kita bandingkan A dengan D yang ada di sini nih yang tadi, maka akan lebih tua si B. Jadi kok yang ini sih? Yang ini nih yang saya mau coret. Karena kebalik ya, harusnya B lebih tua daripada A. Nah, cuman kalau untuk secara angka itu ya kita harus cari ya. Kayak misalkan selisih A dengan C 14 tahun ya kita nggak tahu. Orang C-nya aja nggak tahu berapa, A-nya berapa juga nggak tahu. Nah, kemudian karena berhubung D itu 55 tahun, di sini yang bisa kita bisa cari udah jelas pasti yang di sebelah kanan dulu nih. Kalau di sini kita butuh B-nya. Tapi B-nya aja belum ada. 55 sama dengan B ditambah 18. Berarti B sama dengan 55 dikurang 18. Berarti B-nya sama dengan berapa tuh? Ya, 37 tahun. Ya. So, di sini udah ketahuan A-nya 27, B-nya 37 ya kan. Kemudian D-nya 55 dan B-nya dan D-nya 55, maka tinggal C-nya aja nih. Nah, C-nya sama dengan 27 ditambah 37 per 2, maka C-nya adalah berapa nih? 64. Berarti 64 bagi 2 adalah 32 tahun. So, di sini kita udah punya informasi secara keseluruhan yang kita rangkum. A-nya 27 tahun, B-nya adalah 37 tahun, yang C adalah 32 tahun, kemudian yang D adalah 55 tahun. So, kita cek yang A. A dengan C selisihnya 14 tahun, benar apa salah? Ternyata salah ya. Selisihnya cuma 10 tahun. Usia C adalah 32 tahun. Ya, udah. Pasti nomor 27 nih jawabannya yang C, ya.
usia C-nya adalah 32 tahun. Kemudian untuk yang D, usia rata-rata B dan C itu adalah 35. Ini salah ya. Yang benar adalah 35,5. Ya, itu bisa dicari dengan cara seperti ini kok ya. B ditambah C per 2, 37 tambah 32 per 2, jadinya 69 per 2, itu adalah 34,5 ya, sorry kok 35,5. 34,5. Oke. Yang E, selisih B dengan D itu setengah usianya dari C. Nah, kalau B kurang, berarti gini, maksudnya B kurang D, tapi ternyata kan selisih itu gede kurang kecil ya. D kurang B itu sama dengan setengahnya dari C. Berarti 55 dikurang 37 sama dengan setengah kali 32. Ini berarti 18 sama dengan 16. Of course, salah. Jadi, enggak setengahnya ya. Ternyata salah nih. Maka jawaban E tidak benar. Maka jawab pernyataan yang benar adalah yang C. Usia C adalah 32 tahun. Oke, itu untuk nomor 27. Nah, untuk nomor 28, sekolah A mengirimkan delegasi pada pekan olahraga untuk mengikuti 5 kelas cabang atletik, 3 cabang tenis meja, dan 3 kelas cabang badminton. Jika ada 3 siswa yang bermain cabang atletik dan tenis meja, serta 2 siswa dapat bermain cabang atletik dan badminton, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke, ini easy ya. Ini logikanya kita pakai diagram Venn. So, kita possibilities-nya adalah mereka bertiga ini saling berhubungan seperti ini. Ya, beririsan. Nah, ada tenis meja. Ada atletik ya. Saya singkat A aja. Tenis meja dan badminton. Nah, katanya di atletik tuh cuman buka 5 doang. Kemudian untuk yang tenis meja buka 3 doang. Untuk badminton itu ada 3 doang. Nah, sekarang katanya ada 3 siswa nih yang atletik sama tenis meja. Nah, kemungkinan besar itu ada di sini nih. Itu 3 orang ya. Atletik dan tenis meja. Kemudian katanya ada atletik dan badminton 2 orang. Nah, so bisa kita katakan di sini tuh ada 2 orang. Ya. Ada 2 orang. Nah, di sini udah bisa kita pastikan 3 orang ini posisinya bisa diatur sedemikian rupa. Artinya seperti apa? Misal di sini 1, di sini 2, gitu kan? Jadinya 2 tambah 1 tuh 3. That means artinya 3 ini bisa jadi gini ya, kecuali bilang 3 siswa dapat bermain cabang atletik, tenis meja, atletik dan tenis meja saja. Baru 3-nya taruh di atas. Tapi kalau di sini katanya bisa atletik, bisa tenis meja dong. Nah, ini kan masih daerah atletik sama tenis meja. Seperti itu. Makanya di sini 3-nya saya nggak taruh di sini. Melainkan saya tulis seperti ini. Nah, mungkin seperti ini. Ya, 21. Begitu juga karena berhubung 2 siswa ini dapat bermain cabang atletik dan badminton, maka di sini ada 2 nih. Kalau 1 orang main ketiga-tiganya, maka 1 orang ini main atau bermain di atletik dan badminton saja. Pas kita cek, ya kan? Pas kita cek nih, ini 3 tambah 4. Nah, kalau pas kita cek, ternyata nih di bagian atletik, kita fokus ke atletik dulu, ya. Kita fokus ke atletik dulu. Di sini atletik itu ada 5 katanya. Tapi yang baru ikut cuma 2, 1 sama 1. Masih ada 4 nih. Berarti masih ada sisa 1 yang kosong. Gitu ya. Terus kemudian di badminton ada 3. Pas kita cek, bisa jadi kejadiannya adalah di bagian badminton aja nih, itu bisa jadi di sini 1 ataupun di sini 1. Kita nggak tahu. Cuman kalau misalkan di sini 1, udah nggak mungkin.
Kenapa? Karena kalau diperhatikan di bagian tenis meja ini, ya di bagian yang tenis meja ini, udah ada 3 orang. 2 orang dipakai atletik sama tenis meja, 1 orang yang dipakai semuanya dan ikut tenis meja juga, maka yang tenis meja doang yang 0. Sedangkan untuk di bagian yang badminton saja itu masih 1. So that means berarti yang ini nih 0 nih jawabannya. Maka diagram Venn-nya akan seperti ini. Ya, jadi ternyata pas kita hitung, sekolah mengirimkan 6 siswa ke pekan olahraga. Nah, ternyata pas kita cek bener nggak sih ada 6 orang gitu. Jumlah siswanya ada 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti jumlah siswanya sama dengan 6 siswa. Berarti sudah bisa kita pastikan jawaban yang A, ya. Kalau yang B, kenapa salah? Ada 11 siswa yang bermain pada sebuah cabang olahraga. Salah ya. Karena jawabannya adalah hanya 6 siswa nih yang bermain. Yaitu jatuhnya tuh adalah rangkap ya. Ada yang ikut atletik dan tenis meja, ada juga yang atletik doang, ada juga yang badminton doang. Yang C, semua siswa yang dikirim menangkap 2 cabang olahraga. Tidak juga. Ada yang 1 olahraga doang. Nih, badminton doang ataupun atletik doang. Ada juga kok gitu, gak semuanya kopong. Jadi di sini salah ya. Ini salah, ini salah. Hanya ada 2 siswa yang dapat bermain 1 cabang olahraga. Nah, ini kalau kita lihat dia dari diagram Venn yang ini, ya, kalau kita lihat dari diagram Venn yang ini, mungkin bisa, cuman itu ambigu juga. Bisa jadi kejadiannya kan seperti ini nih. Bisa jadi kejadian seperti ini. Kalau misalnya tidak diizinkan mereka semuanya ikut tiga-tiganya, alias cuma salah 2 doang paling mentok, maka bisa kita pastikan ini 3, ini 0, ini 2. Nah, dengan begitu, apa yang terjadi dengan atletik? Nah, yang ternyata dapat bisa kita pastikan yang atletik tuh nggak ada yang ikut. Yang atletik doang ya, yang 1 siswa ikut 1 atletik. Atletik toh nggak ada yang ikut ternyata. Nah, berarti di sini cuman ada B doang. Maka di sini salah ya. Kenapa? Karena sedikit ambigu nih. Karena bisa ada 2 kemungkinan. Kalau emang misalkan di sini dikasih tahu informasinya adalah 3-tiganya boleh ikut, maka maksudnya 1 siswa tuh boleh ikut 3-tiganya, maka atletiknya masih ada sisa 1 orang. Tapi kalau emang nggak boleh ikut ketiga-tiganya, ternyata atletiknya nggak ada yang ikut nih. Seperti itu ya. Lihat 1 siswa ngikutin atletik saja nggak ada. Tapi mereka semuanya rangkap. Oke? Nah, kemudian yang E, setiap siswa hanya bermain 1 cabang olahraga. Tidak. Ya, mereka rangkap nih. Cuman tidak semua siswa ya. Karena yang C itu salah karena kata-kata ada semua siswa. Enggak semua siswa kok. Dilihat aja nih. Ada 1 orang yang main badminton doang. Ada 1 orang yang main atletik doang. Seperti itu. Jadi jawaban yang bisa make sure tuh jawaban yang bisa mengcover mereka berdua kemungkinannya adalah yang A. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 27 dan 28-nya ya. Jadi be careful ya terhadap soal seperti nomor 28 tuh. Kalau ada kata-kata rinci mesti diperhatikan. Oke, kita sekarang ke nomor 29. Nah, katanya di bulan Januari barangnya harganya 60 juta ya. 60 juta. Nah, sekarang katanya ketika Februari itu naik 10% dari Januari. Terus ketika bulan Maret katanya dia turun
atau diskon 10% nih dari harga yang di bulan Februari. Jadi apa bisa kita simpulkan kalau kejadiannya seperti ini langsung jawabannya sama? Tentu tidak. Be careful. Ini ngambilnya per sebelumnya. Terkecuali kalau misalkan Januari 60 juta. Terus naiknya 10% dari Januari. Diskonnya pun 10% dari Januari. Nah, itu masih boleh. Jawabannya tetap 60 juta. Karena apa? Dari dasar harga yang sama, naik 10% turun 10%, jadinya impas. Tapi untuk nomor 29 kali ini tidak seperti itu. Jadi naiknya 10% itu dari Januari, tapi diskon 10%-nya itu dari setelah naik. So, gimana cara ngerjainnya? Atau bagaimana bisa dapat 59.400.000? Nah, kita harus cari dulu. Berarti kalau di Februari, kalau misalkan katanya naik 10%, maka naiknya itu sama dengan 10/100 dikali dengan 60 juta. Jadi ini dicoret, jadinya ternyata naik berapa nih? Naik 600.000. Oke. 60.000 ya dikali 10 jadi 600.000. So, harga di Februari itu adalah 60 juta tambah 600.000. Jadi sama dengan 60 nih 60 juta nih ya, bener nggak? 60 juta betul. 100 kalau dicoret jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh sorry, ini 6 juta ya. Nah, naiknya 6 juta berarti harganya jadi 66 juta. Nah, ketika di bulan Maret itu katanya diskon 10%. Tapi ingat dari bulan Februari. Berarti di sini bisa kita cari diskonnya berapa? 10/100 dikalikan dengan yang namanya 66 juta. Nah, sekarang berapa nih? Kalau misalnya kita hitung. Set. Berapa? 6 juta. Berapa? Kalau ini kan berarti 6 juta, berarti ini 6.600.000. Ya, tinggal lihat aja nih nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Maka bisa kita katakan harga di bulan Maret itu sama saja dengan 66 juta gitu ya, dikurang dengan 6.600.000. Jawabannya adalah 59.400.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Be careful ya. Jangan mentang-mentang naik 10% terus diskon 10%. Jawabannya harganya sama. Itu kalau misalkan naik 10% dan diskon 10% dari harga yang sama. Tapi ternyata ini naik sama diskonnya itu dari patokan harga yang beda. Kalau naik 10%-nya itu dari 60 juta. Kalau diskon 10%-nya itu dari yang namanya 66 juta gitu ya. Jadi setelah naik dia baru diskonin. Itu belum tentu sama ya jawabannya dengan kalau naik 10 langsung diskon 10 dengan harga yang sama. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 30 ya. Untuk mengakhiri tes numerik. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 29-nya ya. Jadi be careful dalam membaca soal. Jangan sampai soal yang harusnya gampang kalau bacanya betul, tapi karena berhubung bacanya nggak teliti, jadi sesuatu yang salah, alias itu bumerang gitu ya bagi buat kalian. Oke, kita lanjut ke nomor 30 ya. Oke, 30 sebuah riset dilakukan dengan mengetahui sikap mahasiswa seperti berikut. Ada tabelnya,
Nah, teknik pengambilan data dilakukan dengan mengambil proporsional yang setiap data diambil 15%. Apabila riset tersebut mahasiswa sosial politik yang ikut hanya 5% saja, sisa responden yang perlu diambil itu berapa sih? Oke, jadi dari tabel yang ini katanya patokannya ya, jadi apa yang kita butuhkan itu harus 15%. Oke, ini responden yang diambil adalah 15% dikali 720 itu sama aja kayak 0,15 dikali 720. Itu berapa tuh jawabannya? Oke, jadi ini jawabannya adalah 108. Oke, 108. Kemudian untuk 15% dari 340, 340 itu sama dengan 0,15 kali 340. Itu hasilnya adalah 51. Kemudian kalau misalkan 15% dari 240 atau 0,15 kali 240 itu adalah 36. Kemudian 15% dari 600 atau 0,15 dari 600 itu sama dengan 90. Kemudian 15% dari 500 atau 0,15 kali 500 itu adalah 75. Nah, berarti kalau kita hitung, kita total, lihat kita bisa bahasanya adalah total responden, ya. Total orang yang mau diwawancara atau diminta dengan survei itu adalah 108 tambah 51 tambah 36 tambah 90 tambah 75. Yang jawabannya adalah 360, ya. Oke. Tapi dari 360 orang ini, ternyata yang dibutuhkan itu adalah 360 orang. Tapi katanya gitu ya, tapi katanya yang ikut itu sosial politik cuma 5%. Nah, berarti ada yang kurang. Tapi boleh nggak sih kalau tapi sebelum lanjut ke situ, boleh nggak sih kalau misalkan menghitung total respondennya itu kita totalin dulu, misalkan 720 tambah 340 tambah 240 tambah 1100 ya, tambah 600 tambah 500 tuh kan 1100. Nah, ini kalau ditotalin adalah 2400. Maka total respondennya itu adalah 15% nih katanya semuanya. Kalau ini mungkin masih boleh, karena apa? Sama-sama dikali 15% dari sumber yang sama, yaitu adalah ini. Maka 15% dikali dengan 2400, that means berarti 15/100 dikali 2400, tinggal coret kan. Nah, tinggal 15 kali 24 itu berapa sih? Nah, jawabannya adalah 360. Jadi untuk mencari 360 orang ini, boleh kalian satu-satu baru ditambahin, atau tambahkan dulu baru dikali 15%. Tapi di sini katanya mahasiswa sosial politik ya, responden mahasiswa atau bagi jurusan responden sosial politik itu katanya 5% doang yang ikut. Jadi 5% dari berapa? 500. So kalau kita hitung 5/100 5/100 dikali dengan 500 itu jawabannya adalah 25 ya. Karena apa? Kalau misalkan ini kan kita coret nih nolnya nih, sehingga jadinya 5 kali 5 adalah 25 orang. Nah, berarti gini, maksud si soal ini adalah begini, normalnya atau yang kita butuhkan itu harusnya 360 ya. Yang kita harus butuhkan itu adalah 360. Yang kita butuhkan adalah 360. Tapi ya, yang kita butuhkan ini 360, tapi ternyata baru 25 orang nih yang ikut.
harusnya nih kalau misalkan 15% semua nih, alias 100 tekniknya ikut semua, ekonominya ikut semua, MIPA ikut semua, ilmu budaya ikut semua, sosial politik ikut semua, itu pas 360. Tapi kenyataannya ada yang nggak ikut nih, 10%-nya. Maka berarti bisa kita katakan sisa orangnya adalah ya ini 360 dikurang 25. Jawabannya adalah 335 orang. Jadi jawabannya untuk nomor 30 adalah yang B. Jadi maksud soal ini adalah kalau secara realitanya saya butuh 360 orang dengan asumsi 15% dari yang ada di Fakultas Teknik, Ekonomi, MIPA, dan ilmu budaya dan sosial politik itu ikut semua nih 15%. Tapi kenyataannya yang sosial politik itu kurang, ternyata yang cuma ikut hanya 5%. So that means berarti kalau misalkan baru saya pakai nih sosial politik nih 15, baru 5% nih, berarti kira-kira berarti kan artinya jauh dari realita atau jauh dari apa yang kita inginkan. Tapi dengan syarat kita harus butuh 360 orang, nggak peduli dari mana aja gitu intinya. Kalau ini kan 360 orang ini adalah data totalnya. Kalau dari realitanya proporsinya 15%. Tapi ternyata proporsinya untuk sosial politik cuma 5% nih yang ikut. So kurang dong ya kan, pasti kurang kan, dan tidak akan mungkin kalau kita pakai tekniknya yang 15%, ekonomi 15%, dan sampai ilmu budaya 15%. Tapi kita tidak mempedulikan, sekarang kita tidak mempedulikan proporsinya berapa, yang penting supaya jadi 360 orang, ternyata udah 25 orang yang ikut, kira-kira saya butuh berapa lagi? Ternyata butuh 335, tapi nggak tahu bagaimana cara baginya. Udah, itu aja ya. Oke, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan di tes numerik ya. Biasanya soal-soal seperti ini kalau di SBMPTN atau di 2019 ke atas itu masuknya di penalaran umum ya. Karena ini soal masuk ke logika dasar gitu. Nanti kalau untuk matdasnya itu ada di pengetahuan kuantitatif. Oke? Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Dan terima kasih juga donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa di like dan di share dan di subscribe juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.